Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan finansial teknologi mengenai Baiting. Kepada dosen pengampu kami, Umasuda Sabila Turiski, Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Zaratul Askanafisa Hafiz dengan NIM akhir 165. Kemudian rekan saya Erlangga Satya Husada dengan NIM akhir 101. Selanjutnya Alfian Maulana Karmawan dengan NIM akhir 120. Selanjutnya Vina Dwi Maulidina dengan NIM akhir 106. Dan terakhir rekan saya Melati Ulfa Wijaya dengan NIM akhir 181. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Social engineering baiting merupakan teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan rasa ingin tahu atau keserakahan korban untuk memancing mereka mengambil tindakan yang merugikan, seperti mengunduh file berbahaya atau mengklik tautan palsu. Ketika korban termakan umpan tersebut, maka data pribadi, informasi keuangan, atau kredensial akun vintage mereka akan dicuri atau disalahgunakan. Kemudian, untuk rumusan masalahnya, kami menulis bagaimana bentuk untuk mekanisme serangan social engineering baiting yang terjadi pada sistem vintage. Yang kedua, apa saja pendekatan yang digunakan oleh para peneliti dalam menganalisis dan mengatasi serangan baiting di sektor vintage, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pendekatan-pendekatan tersebut dalam konteks keamanan vintage. Yang ketiga, bagaimana dampak serangan baiting terhadap sistem dan pengguna layanan vintage. Yang keempat, rekomendasi teknis dan non teknis apa yang diterapkan oleh perusahaan vintage untuk mencegah serangan social engineering baiting. Yang kelima, apa implikasi serangan ini terhadap penguatan keamanan vintage di Indonesia? Dan yang terakhir, strategi mitigasi apa yang paling efektif dalam menghadapi ancaman baiting. Selanjutnya adalah pembahasan dari ringkasan isi jurnal. Jurnal pertama, kami mengambil judul Pertahanan Pencegahan Serangan Social Engineering menggunakan Two-Factor Authentication, 2FA berbasis SMS, di mana studi kasus ini membahas bagaimana Two-Factor Authentication berbasis SMS dapat mencegah serangan social engineering. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa sekitar 70% pengguna berhasil mengenali dan menolak upaya penipuan yang meminta mereka untuk meneruskan kode verifikasi. Untuk jurnal yang kedua, Navigating Regulatory Sandbox Initiative for Innovation Distribution in Vintage Lending a System Review. Ringkasan jurnal ini membahas pengembangan industri pinjaman vintage dan penerapan inisiatif regulatory sandbox sebagai cara untuk mendorong inovasi. Salah satu isu penting yang diangkat adalah risiko serangan siber, termasuk taktik baiting, di mana penyerang mengelabui pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan inisiatif regulatory sandbox, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi dan meningkatkan keamanan pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai analisis kritis. Silakan, Alfian. Nah, baik, terima kasih untuk perbandingan antara dua artikel tersebut. Nah, dari jurnal yang pertama itu cara pertahanan dari serangan cyber berbasis rekayasa sosial, khususnya di ranah autentikasi pengguna lewat SMS. Sedangkan di jurnal yang kedua itu peran regulatory sandbox untuk mendorong inovasi dari sektor pinjaman vintage, terutama dari sisi pengawasan dan perlindungan penggunaan. Nah, untuk kelebihannya dari jurnal yang pertama itu pendekatan eksperimen melalui simulasi penggunaan 2FA berbasis SMS yang memberi gambaran nyata bagaimana serangan social engineering bekerja dan cara menanganinya secara teknis. Untuk yang jurnal kedua itu menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol Prisma dan kerangka teori TOE dan DOI, sehingga pendekatannya menyeluruh dan terstruktur. Kemudian untuk kekurangan dari dua
artikel tersebut yakni dari jurnal yang pertama. Dari segi penelitian hanya berfokus pada skenario SMS 2FA yang bisa jadi tidak relevan untuk platform yang menggunakan metode autentikasi lebih kompleks, misalnya biometrik atau aplikasi autentikator. Nah, sedangkan untuk jurnal kedua tidak ada uji coba nyata atau simulasi langsung terkait bagaimana sistem vintage menghadapi serangan. Semua bersifat konseptual dan naratif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melati. Untuk yang ketiga terkait dampak serangan terhadap sistem vintage. Dari jurnal 1 menunjukkan bahwa kerentanan autentifikasi bisa membahayakan seluruh sistem jika hanya mengandalkan OTP via SMS saja. Di sisi lain, jurnal 2 menyoroti risiko sistematik termasuk gangguan terhadap proses pengambilan keputusan otomatis dan tekanan regulasi yang bisa memperlambat inovasi. Untuk yang keempat, terkait dampak serangan terhadap pengguna. Dalam jurnal 1, dampak serangan bisa berupa pembajakan akun pribadi, kehilangan nomor ponsel, dan menurunnya kepercayaan pengguna terhadap sistem 2FA. Dalam jurnal 2, penekanannya pada risiko privasi, ketidakadilan dalam evaluasi kredit, serta minimnya perlindungan hukum dalam ekosistem fintech yang belum sepenuhnya diregulasi. Yang terakhir, terkait studi kasus, Jurnal 1 memaparkan kasus pembajakan SIM yang realistis dan memberi solusi konkret seperti integrasi verifikasi perangkat. Dari jurnal 2 mengangkat contoh dari negara seperti Inggris di mana sandbox mendorong inovasi tapi juga beresiko menimbulkan monopoli dan lemahnya akuntabilitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah implikasi bagi keamanan sistem vintage. Industrial finansial teknologi merupakan penggabungan antara sistem keuangan dan inovasi teknologi yang sangat pesat. Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat berbagai implikasi keamanan yang harus diwaspadai, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Satu, yaitu serangan social engineering. Vintage sangat rentan terhadap serangan social engineering yang menargetkan pengguna dan pegawai untuk memperoleh data sensitif seperti PIN, OTP, atau kredensial login. Kemudian yang kedua adalah resiko SIM swap dan OTP interruption. Sistem 2FA berbasis SMS dapat disusupi dengan teknik seperti pembajakan SIM, SIM swap yang memungkinkan intruder untuk menerima OTP pengguna. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan informasi pribadi. Data yang tersebar di media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan impersonasi atau pengambilalihan akun. Kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan teknis dan kerentanan konsumen. Banyak perusahaan vintage startup belum memiliki sistem keamanan matang dan pengguna awam masih minim literasi digital, meningkatkan resiko penyalahgunaan. Kemudian ada strategi mitigasi yang disarankan. Yang pertama adalah penerapan two-factor authentication, yaitu 2FA. Gunakan 2FA yang lebih aman seperti autentikator aplikasi atau biometrik, bukan hanya berbasis SMS. Kemudian yang kedua, gunakan enskripsi data. Terapkan enskripsi untuk melindungi data pribadi dan transaksi. Jika ada pelanggaran, data yang terenskripsi akan lebih aman dan sulit diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah regulatory sandbox. Pengujian inovasi dalam lingkungan terkendali sandbox memungkinkan perusahaan mengidentifikasi celah keamanan sebelum produk diluncurkan ke publik. Yang keempat adalah edukasi pengguna. Adakan sesi pelatihan rutin untuk pengguna agar mereka paham cara mengenali serangan social engineering. Berikan tips tentang apa yang harus diperhatikan seperti pesan mencurigakan atau permintaan informasi pribadi. Kemudian ada rekomendasi teknis dan non-teknis untuk perusahaan vintage di Indonesia. Rekomendasi teknis yaitu ada terapkan two-factor authentication 2FA. Gunakan sistem 2FA berbasis SMS untuk meningkatkan keamanan pengguna. Membantu melindungi dari serangan social engineering dengan menambahkan lapisan verifikasi saat pengguna melakukan aktivasi penting. Kemudian gunakan enskripsi data.
Enskripsi digunakan untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi pengguna. Dengan enskripsi, data yang dikirim akan aman dari akses yang tidak sah. Kemudian buat sistem deteksi instruksi. Kembangkan sistem yang dapat mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian yang keempat yaitu perkuat infrastruktur keamanan cyber, melakukan audit dan pengujian keamanan secara berkala untuk menemukan kerentanan di dalam sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya mau jelasin rekomendasi non teknis yang di mana ada 4 poin. Yang pertama, kebijakan perlindungan data pribadi, yang di mana mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang kuat terkait perlindungan data pribadi pengguna. Untuk yang kedua, kolaborasi dengan regulator, bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis memenuhi standar regulasi. Untuk yang ketiga, transparansi kepada pengguna. Jadi menyampaikan kebijakan privasi dan risiko keamanan secara jelas. Untuk yang keempat, manajemen krisis dan insiden, memiliki protokol tanggap darurat ketika terjadi pelanggaran data atau serangan cyber. Jadi untuk kesimpulan dari 2 artikel jurnal ilmiah tersebut, menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi penting. Dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi di sektor teknologi finansial, khususnya melalui penerapan two-factor authentication dan regulator sandbox. Penggunaan 2FA berbasis SMS terbukti mampu menurunkan tingkat keberhasilan serangan social engineering hingga hanya 10% dan meningkatkan deteksi oleh pengguna terhadap aktivitas mencurigakan. Untuk penerapan regulatory sandbox memberikan ruang uji coba yang dimana terkontrol bagi perusahaan vintage untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi baru. Untuk secara keseluruhan, kedua pendekatan tersebut, penguatan mekanisme autentikasi dan pengaturan inovasi melalui sandbox berkontribusi pada terbentuknya ekosistem vintage yang lebih aman dan lebih transparan dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Jadi integrasi antara solusi teknis seperti 2FA dan pendekatan regulasi melalui regulatory sandbox menunjukkan bahwa keamanan cyber dan inovasi finansial tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Aska selaku Ketua Umum, Ketua Kelompok. Terima kasih kepada rekan yang telah membantu saya dalam mempresentasikan laporan ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya selaku moderator, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.